Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, students, kita kembali ke channel saya di DNA.12 Education. Kali ini kita akan membahas seri fisika SMA pada topik gerak melingkar beraturan. Oke, seri fisika SMA gerak melingkar beraturan bagian pertama. Oke, apa yang dimaksud dengan gerak melingkar? Oke. Nah, gerak melingkar adalah gerak dengan lintasan lingkaran tentunya. Cirinya adalah ada gaya yang selalu menuju pusat lingkaran yang disebut gaya sentripetal. Ya. Sentripetal itu artinya menurut bahasa aslinya adalah menarik ke pusat. Nah, karena adanya gaya sentripetal, akibatnya kita akan mengenal yang namanya percepatan sentripetal atau AS. Nah, pada gerak melingkar, gaya totalnya disebut Fs atau gaya sentripetal itu sendiri. Jadi kalau kita gambarkan pada gerak melingkar, ya, kalau kita gambarkan pada gerak melingkar, kita bisa gambarkan bagaimana arah dari gerak melingkar itu, ya, seperti gambaran seperti berikut, ya. Jadi kalau misalkan saya buat suatu lingkaran, ya, suatu lingkaran begitu, maka gaya sentripetal itu selalu menuju pusat lingkaran, ya, selalu menuju pusat lingkaran, oke, gitu. Ya, itu namanya gaya sentripetal. Jadi kalau dikatakan gaya sentripetal itu bagaimana? Ya, gaya sentripetal itu selalu menuju pusat lingkaran. Ya, jadi kalau kita misalkan ini sebagai partikel, maka gaya sentripetal itu selalu menuju pusat lingkaran. Oke. Nah, gaya sentripetal tadi yang menuju pusat lingkaran itu, ya, seperti yang saya sebut tadi, disebut atau dilambangkan dengan Fs, ya, Fs, ya, gaya sentripetal. Nah, perlu juga kalian ketahui bahwa pada gerak melingkar masih ada percepatan lain yang bekerja, selain yang namanya gaya sentripetal, ya, yang digambarkan dengan sebagai Fx sama dengan mv kuadrat per r, ya. Gaya yang lain juga ada sebenarnya. Nah, namun selain itu kita perlu juga membahas tentang percepatan yang terjadi pada gerak melingkar ini. Nah, percepatan yang kedua yang terjadi pada gerak melingkar adalah percepatan tangensial. Apa itu percepatan tangensial? Percepatan dengan arahnya bisa sama atau berlawanan dengan kecepatan linearnya. Oke, ulangi. Percepatan dengan arahnya bisa sama atau berlawanan dengan kecepatan linearnya. Oke, nah, percepatan tangensial itu dituliskan sebagai alfa dikali r. Ya, percepatan tangensial dituliskan sebagai alfa dikali r. Nah, apa sih hubungan antara percepatan tangensial dan sentripetal? Kita bisa lihat diagramnya. Oke. Pada diagramnya kita bisa lihat di sini bahwa percepatan sentripetal itu selalu menuju pusat lingkaran. Oke. Ulangi, percepatan sentripetal selalu menuju pusat lingkaran. Sedangkan percepatan tangensial ini adalah tegak lurus dengan pusat lingkaran. Ya, saya ulangi, tegak lurus dengan pusat lingkarannya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Jadi dalam satu gerak melingkar, percepatan sentripetal dan percepatan tangensial itu saling tegak lurus. Ya, kalau kita lihat di gambar ini. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa percepatan totalnya
Ya, percepatan totalnya adalah akar dari percepatan sentripetal kuadrat ditambah percepatan tangensial kuadrat. Saya ulangi, percepatan totalnya adalah akar dari kuadrat dari percepatan sentripetal dan kuadrat dari percepatan tangensial. Nah, sekarang bisa dilihat diagramnya ya. Sedangkan tangen tetanya sama dengan percepatan tangensial dibagi percepatan sentripetal. Nah, dengan hal itu kita sekarang mengerti bahwa untuk gerak melingkar ada ciri khasnya. Satu, mempunyai ciri ada percepatan sentripetal dan ada percepatan tangensial. Yang kedua adalah gaya totalnya atau Fs sama dengan M kali V kuadrat. Nah, ini adalah gaya total pada benda-benda yang bergerak melingkar, ya. Fs sama dengan mv kuadrat. Jadi sekarang kita sudah mengerti pada gerak melingkar sigma fx-nya sama dengan fs sama dengan m dikali v kuadrat per r. Saya ulangi, pada gerak melingkar gaya totalnya atau sigma fx yang terjadi adalah fs sama dengan m dikali v kuadrat per r. Jelas sampai situ ya? Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Ya, memahami lebih lanjut tentang gerak melingkar. Kita lanjutkan. Nah, pada gerak melingkar, kita bisa lihat simulasi berikut ini. Ya, ini adalah diagram dari gerak melingkar. Ada sebuah partikel bergerak. Oke, saya ulangi. Ada sebuah partikel bergerak. Nah, pada gerakan partikel ini dengan gerak melingkar ini, apa saja komponen yang kita bisa tuliskan? Yang pertama tentunya adalah adanya gaya total pada gerak melingkar yang disebut dengan Fs atau gaya sentripetal yang menuju pusat lingkaran. Ya, arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Kalau ada Fs atau gaya sentripetal, maka pasti ada percepatan sentripetal. Nah, komponen kedua yang kita bisa gambarkan adalah adanya kecepatan linier. Ya, kecepatan linier ini berarti berbanding lurus dengan percepatan liniernya. Ya, kalau kita lihat di diagramnya bahwa V ini tegak lurus dengan AS-nya, ya, atau percepatan sentripetal. Artinya percepatan sentripetal bertegak lurus dengan percepatan tangensialnya tentunya. Nah, ingat, benda ini juga mengalami gerakan melingkar. Saya ulangi, benda ini juga mengalami gerakan melingkar. Karena benda ini mengalami gerakan melingkar, berarti ada kecepatan rotasinya. Jelas ya, seperti itu? Nah, oleh karena itu pada gerak melingkar, gaya totalnya adalah sigma fx sama dengan fs sama dengan m dikali v kuadrat per r. Saya ulangi, sigma fx sama dengan fs sama dengan m dikali v kuadrat. Jadi sekali lagi kalau ditanya bagaimana tentang gerak melingkar, gaya totalnya adalah sigma fx sama dengan fs sama dengan m dikali v kuadrat per r. Oke, kita lihat ya. Selanjutnya yuk kita perhatikan ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah gerak melingkar beraturan ya. Gerak melingkar ini ada dua, gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, pada kali ini kita akan bahas gerak melingkar beraturan. Nah, apa sih ciri khas dari gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan mempunyai ciri. Satu, kelajuan liniernya tetap. Tetapi kecepatan linier selalu berubah. Ulangi, kelajuan liniernya tetap, tetapi kecepatan linier selalu berubah. Yang kedua, kecepatan sudut tetap. Ya, omeganya tetap. Karena kecepatan sudut tetap, akibatnya percepatan sudutnya 0. Itu jelas. Ya, ingat, percepatan itu ya, sama dengan apa? Perubahan kecepatan dibagi waktu. Karena kecepatan sudut tetap, akibatnya percepatan sudutnya akibatnya 0.
Nah, yang keempat adalah mempunyai percepatan sentripetal. Ya jelas, kenapa? Karena sigma F totalnya pada gerak melingkar selalu Fs sama dengan M kali V kuadrat. Ya. Nah, sekarang perhatikan sekali lagi simulasinya. Benda ini mengalami suatu gerak melingkar. Oke. Maka kita bisa gambarkan apa saja komponen yang terjadi di sini. Yang pertama adalah adanya gaya sentripetal. Betul ya? Ketika ada gaya sentripetal menuju pusat lingkaran, akibatnya ada percepatan sentripetal. Oke, ada percepatan sentripetal. Oke, kalau ada percepatan sentripetal tentunya ada percepatan tangensialnya. Oke, oke. Atau arah V-nya kita bisa tuliskan seperti ini ya. Arah V-nya seperti ini. Oke, arah V-nya. Dan ingat dia juga mengalami kecepatan rotasi. Oke, dia juga mengalami kecepatan rotasi ya. Jangan lupa dia mempunyai kecepatan rotasi yang dilambangkan dengan omega. Ini adalah kasus umum pada gerak melingkar. Tetapi pada gerak melingkar beraturan, sekali lagi, kelajuan linear tetap, tetapi kecepatan linear selalu berubah. Ya, jadi kelajuan linear tetap, tetapi kecepatan linear selalu berubah. Yang kedua adalah kecepatan sudut tetap, artinya omega 1, ya. Omega 1 sama dengan omega 2 dan seterusnya adalah tetap. Mengakibatkan percepatan sudutnya adalah 0 ya. Mengakibatkan apa? Percepatan sudutnya adalah 0 ya. Nah, jangan lupa benda juga mempunyai percepatan sentripetal. Nah, oleh karena kita sudah memahami konsep gerak melingkar beraturan, ingat, pada semua gerak melingkar berlaku sigma Fx sama dengan M kali V kuadrat per R. Akibatnya pada gerak melingkar beraturan pun berlaku sigma Fx sama dengan M dikali V kuadrat per R dan sigma Fy sama dengan 0. Ulangi ya. Sigma Fx sama dengan M kali V kuadrat per R dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, kasus lain yang terjadi adalah sebagai berikut. Perhatikan, ada dua titik A dan B. Ya, seperempat lingkaran ya. Nah, kecepatan minimum dari A ke B tercatat V sama dengan akar 2 GR. Kecepatan minimum satu putaran penuh P sama dengan akar 5 GR. Dan kecepatan minimum agar tidak meninggalkan lintasan P sama dengan akar GR. Ulangi. Kecepatan minimum dari A ke B P sama dengan akar 2 GR. Kecepatan minimum satu putaran penuh P sama dengan akar 5 GR. Dan kecepatan minimum agar tidak meninggalkan lintasan P sama dengan akar GR. Jelas sampai sini ya. Oke, selanjutnya ya. Untuk memahami tentang kasus gerak melingkar, coba kita akan melihat beberapa soal ya. Kita perhatikan soal yang pertama. Sebuah gaya horizontal 48 Newton dikerjakan batu bermasa 600 gram. Ya, jadi bermasa 600 gram. Oke, jelas ya. Gaya ini menjaga batu agar tetap berputar dengan kelajuan tetap. Ini jelas ya, kelajuan tetap. Berarti dia GMB ya. Dalam suatu melingkar horizontal. Jika jari-jari lingkaran adalah 80 cm, tentukan periode batu tersebut. Jadi kalau kita gambarkan ya seperti ini ya. Jadi ada sebuah batu ya yang diputar ya, diputar. Kita gambarkan seperti ini ya, diputar oleh dengan sebuah tali ya. Dengan pusat
putarannya ada di sini ya. Putarannya di sini ya. Sehingga batu ini berputar, membentuk gerak yang gerak melingkar. Ya, gerak melingkar tentunya. Oke, sejauh R ya, sejauh R. Oke. Nah, kesimpulan apa yang kita ketahui? Nah, pertama kita tulis dulu diketahui bahwa F-nya sama dengan 48 Newton. Oke. Dengan massa 600 gram ya, 600 gram, kita harus ubah ini menjadi 0,6 kg. Oke. Kelajuan tetap berarti GMB. Jari-jarinya adalah 80 cm ya. Kita harus ubah ke dalam meter, berarti 0,8 per meter. Nah, berarti ini terjadilah yang disebut dengan gaya sentripetal. Oke, Fs-nya. Betul ya? Fs. Nah, Fs sama dengan, ingat Fs ya, sama dengan M dikali V kuadrat per R. Oke. Atau karena kita tahu bahwa V sama dengan omega dikali F, betul? Sehingga kita bisa tuliskan Fs, betul? Sama dengan M dikali omega kuadrat kali R. Nah, F-nya 48 ya. Ya, 48 berarti gaya sentripetalnya. Lalu masanya kita masukkan 0,6. Omeganya kita belum tahu, dikali R-nya 0,8. Sehingga kita peroleh bahwa 100 sama dengan omega kuadrat. Atau kita bisa tuliskan omega sama dengan akar 100 ya, atau 10. Nah, seperti kita ketahui bahwa omega ya, omega sama dengan 2 kali V kali F. Berarti apa? 10 sama dengan 2 VF. Oke. Nah, atau 5 per V sama dengan F. Jelas ya? Namun yang ditanya di sini adalah periode, oke, atau periode. Nah, otomatis ingat bahwa T adalah kebalikan dari periode. Oke, ingat. T sama dengan 1 per F. Berarti periodenya adalah, iya betul, V per 5 second. Nah, jadi periodenya adalah V per 5 second. Jelas sampai sini ya? Oke, jelas? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita mau lihat soal berikutnya tentang gerak melingkar ini. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita lihat. Perhatikan gambar. Ya, ini gambarnya seperti berikut. Ya. Nah, sebuah bola yang terikat pada ujung tali diputar melingkar vertikal dengan kelajuan tetap 3 m/s. Oke. Jika massa bola 50 gram dan jari-jari lingkaran 80 cm, tentukanlah tegangan tali ketika benda berada di P dan Q. Oh, berarti ini ada 2 pertanyaan. Oke, kita akan selesaikan. Aturan umum untuk gerak melingkar, sigma Fx atau sigma total adalah M dikali AS atau M dikali V kuadrat per R. Dan sigma Fy sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan lacak pada titik P. Ya. Pada titik P kita bisa lihat diagramnya seperti ini. Ya. Seperti biasa kita akan menggambarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada titik P. Oke, pada titik P tentunya. Yang pertama yang kita gambar adalah gaya berat. Betul ya? Anda pasti setuju ini adalah gaya berat. Oke. Jangan lupa dalam menyelesaikan soal tentang gaya, 5 analisis gaya wajib dipahami ya. 5 analisis gaya. Ya, silakan buka video saya bagaimana cara menggambar gaya Newton. Oke. Ingat ya, analisisnya apa? Gaya berat, normal, tension, gaya gesek, dan gaya dorong atau gaya tarik. Ini adalah analisis 5 gaya. Oke. 5 gaya, menganalisis 5 gaya. Oke, kita sudah gambar gaya berat. Oke.
Lalu kita masuk gaya normal. Nah, karena P ini tidak menyentuh apa-apa, berarti gaya normal tidak ada. Oke. Lalu masuk gaya tension ya, tegangan tali. Nah, karena ada tali, maka kita harus gambar talinya, gaya tali atau tension of rope. Gaya talinya adalah menuju pusat lingkaran. Oke, ini dia, kita tuliskan. Ini kita tuliskan sebagai T. Oke. Terus yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek tidak ada. Lalu gaya dorong juga tidak ada. Oke, jelas sampai sini bahwa hanya ada dua gaya yang di sini. Lalu kita gambarkan selanjutnya adalah sumbu XY-nya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini sangat mudah. Yang kita lakukan pertama adalah menggambarkan gayanya. Oke, kita mulai ya. 5 analisis gaya pada Newton. 5 analisis gaya pada Newton. Yang pertama adalah gaya berat. Lalu yang kedua adalah gaya normal. Diikuti gaya tegangan tali. Diikuti gaya gesek. Dan yang terakhir adalah gaya dorong atau gaya tarik. Yuk kita gambarkan satu-satu. Yang pertama adalah gaya berat. Dia pasti mempunyai gaya berat. Oke, mempunyai gaya berat. Oke, dan ini kita beri ya dengan lambang W. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah gaya normal. Nah, benda ini tidak nempel pada suatu lintasan atau di atas suatu lintasan, maka gaya normalnya tidak ada, karena sentuhan tidak ada. Lalu ada T, tegangan tali, berarti tegangan talinya ada karena ada talinya. Ingat, tegangan tali selalu menuju pusat lingkaran. Oke, nah itu kita tuliskan ini sebagai gaya tegangan tali. Lalu kita lacak frictionnya, di sini tidak ada gaya gesek, berarti frictionnya tidak ada. Lalu gaya force atau gaya dorong atau gaya tarik juga tidak ada. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita gambar adalah lintasannya. Oke, lintasannya kita gambarkan dulu di sini. Oke, ini dia lintasannya. Oke. Ini dia. Oke. Baca ke sini ya. Nah, di sini yang manakah sumbu X? Ya, sumbu X-nya adalah sentripetalnya. Ingat, sentripetal menuju pusat lingkaran ya. Berarti sumbu X-nya ada di sini. Oke. Dan ini berarti sumbu Y. Oke, ingat sumbu X itu adalah gerakan dari benda yang berputar ini. Berarti sumbu X-nya searah dengan gaya sentripetalnya. Oke, nah selanjutnya kita lihat bahwa ada gaya yang tidak nempel pada sumbu X atau Y. Berarti kita wajib melakukan proyeksi. Ya, W-nya kita proyeksi. Ya, ingat. Hasil proyeksi selalu ada dua. Berarti ini sebagai WY dan ini sebagai WX ya. Kemudian karena di sini theta, maka otomatis di sini theta. Oke. Jadi kita bisa simpulkan bahwa WY ya, WY-nya adalah W cos theta. Oke. Dan WX-nya adalah W kali sin theta. Jelas ya sampai itu? Oke, selanjutnya kita akan tuliskan sesuai dengan hukum atau ketentuan pada gerak melingkar bahwa sigma fx ya, sigma fx sama dengan F sentripetal atau M dikali AS atau M dikali P kuadrat per R, dan sigma FY sama dengan 0. Jelas ya? Nah, berarti ini di sini kita bisa tuliskan ya, menurut gambar sigma fx-nya berarti apa? Sigma fx kita tuliskan bahwa T ditambah Wx ya sama dengan M dikali V kuadrat per R. Kita masukkan T ditambah Wx-nya adalah W sin theta ya. W sin theta sama dengan M dikali V kuadrat per R. Jadi
T sama dengan M dikali V kuadrat per R dikurang W sin theta. Yaitu dia T-nya. Ya. Kalau mau dijabarkan W M kali G, ya terserah. Ya, boleh-boleh saja. Jadi T sama dengan MV kuadrat per R dikurang W sin theta. Jelas ya buat ini? Oke, kita lihat pada titik Q, ya, kita lihat pada titik Q, ya. Bagaimana tentang penggambaran gaya pada titik Q? Ya, sama seperti di atas bahwa kita harus menganalisis 5 gaya. Oke, yang pertama adalah gaya berat di sini. Oke, kita tuliskan ini sebagai W, ya. Kita tuliskan di sini W. Lalu gaya tegangan talinya, kita gambarkan tegangan tali selalu menuju pusat lingkaran. Oke, ini dia gaya tegangan talinya. Ya, kita tuliskan di sini sebagai T, tegangan tali T besar. Ya. Oke, lalu kita lakukan penggambaran sumbu X dan sumbu Y, ya, seperti ini. Nah, itu dia sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, jelas ya di sini. Oke. Kita tuliskan ini ada, ingat X-nya itu berarti yang searah dengan sentripetal. Berarti ini adalah X, berarti ini adalah Y. Nah, di sini kita lihat bahwa W-nya nggak nempel pada sumbu X, sumbu Y, berarti kita wajib proyeksi ya. Proyeksinya seperti ini, ya, dan ini. Oke, nah di situ kita bisa dapat informasi bahwa ini adalah W. Oh ya, W apa? Kita lihat dulu tetanya, ini 37, berarti di sini juga teta. Berarti ini WX, dan ini sebagai WY. Oke, nah kita jabarkan, kita dapat bahwa WY-nya apa? Nah, gimana nih? Ingat, tetanya ini nempel pada sumbu X, ya. Berarti WX-nya berarti W cos theta, sedangkan WY-nya adalah W kali sin theta. Oke ya, jelas ya, teman-teman ya. Oke, di mana ada sudut nempel pada sumbu, di situ jadi cos. Nah, sekarang bagaimana penggambarannya? Ya, jangan lupa bahwa sigma fx, ya, gerak melingkar, sigma fx sama dengan M dikali V kuadrat per R, ya, dan sigma fy sama dengan 0. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita jabarkan ya pada sigma fx. Nah, di sini kita lihat bahwa pada sigma fx, ya, kita isi dulu sebelah kanan MV kuadrat per R. Kita lihat bahwa apa? T dikurang WX. Jelas ya? W, ya, T dikurang WX-nya. Oke. T dikurang WX sama dengan MV kuadrat. Jadi kita dapatkan T-nya sama dengan M kali V kuadrat per R ditambah WX. Setuju ya? Berarti T sama dengan M dikali V kuadrat per R ditambah WX-nya adalah W cos theta. Ya, begitu ya, jelas ya cara penggambaran gaya sentripetal ya pada kasus ini. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Ya, pada soal berikutnya kita lihat berikut. Perhatikan gambar, masih seputar gambar yang sama. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan tegangan tali di titik tertinggi dan titik terendah. Oke. Jadi sebuah bola yang terikat pada ujung tali diputar melingkar vertikal dengan kelajuan tetap 3 meter per second. Jika massa bola 50 gram dan jari-jari lingkaran 80 cm, tentukan tegangan tali di titik tertinggi dan titik terendah. Nah, kita coba selesaikan dulu ya pada titik tertinggi seperti ini ya. Pada titik tertinggi kita bisa gambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja.
Seperti biasa analisis gaya, yang pertama adalah gaya berat. Oke. Ini adalah gaya berat. Kita kasih lambang W. Kemudian yang kedua adalah gaya tegangan tali, ya, gaya tegangan tali. Kita gambarkan lagi. Gaya tegangan tali itu, ya, menuju pusat lingkaran. Oke, ya. Ya. Kita tulis ini sebagai T, ya. Kita tulis sebagai T. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita masuk hukum ketentuan gaya pada gerak melingkar. Ya, oke. Pada gerak melingkar terjadi bahwa sigma fx, ya, sigma fx sama dengan M dikali V kuadrat per R. Loh, sumbunya di mana? Ya udah kita gambar yuk, ini dia sumbunya. Oke. Oke, nah di situ kelihatan bahwa sumbu X-nya itu adalah yang ini, ya, oke. Sedangkan ini sumbunya, ya. Ingat sumbu X itu searah dengan gerak sentripetal. Nah, sekarang kita akan tuliskan, ya, atau kita selesaikan. Nah, di sini terlihat bahwa pada sumbu X ini, ya, kita perhatikan tuh pada sumbu X tuh, ya, dua-duanya menuju pusat lingkaran. Oke, dua-duanya menuju pusat lingkaran. Berarti ingat, karena menuju pusat lingkarannya searah dengan sentripetal, maka T ditambah W, ya, sama dengan M dikali V kuadrat per R. Oke, sehingga kita bisa tuliskan T sama dengan W-nya adalah M dikali G, sama dengan M dikali V kuadrat per R. Sehingga kita bisa tuliskan M-nya tadi berapa, ya, 50 gram. Ya, sehingga 0,05 dikali 10 sama dengan 0,05. V kuadratnya berarti 3 kuadrat. Jari-jarinya 80 cm berarti 0,8. Jadi T ditambah 0,5, ya, sama dengan, kita kalikan dulu ini, ya, 0,05 dikali 9 dibagi 0,8. Jadi kita peroleh 0,5625. Oke, 5625. Jadi kita peroleh bahwa T-nya adalah 0,0625 Newton. Oke, nah itu dia tegangan tali ketika dia pada titik tertinggi. Ya, jelas ya?